Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Windu Pramono, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021. Nomor peserta PPG 2015 0324 1130 dan NIM PPG 130 102 1087. Berikut adalah formulir uji kompetensi kinerja yang menunjukkan bahwa benar peserta PPG tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Semarang, Program Pendidikan, Bimbingan, dan Konseling. Di sini saya akan mempraktekkan konseling individu dengan menggunakan metode pendekatan Solution Focus Brief Counseling atau SFBT pada tanggal pelaksanaan Senin 19 Juli tahun 2021. Ya, Mbak Fitri barusan kesini dengan siapa? Sendiri Pak, bawa motor. Oh, bawa motor? Iya Pak. Iya. Kemarin mengisi MPLS sudah selesai? Sudah Pak. Oh iya, apa kabar ini Mbak Fitri? Alhamdulillah baik Pak. Baik, sehat ya? Sehat. Iya. Baik Mbak Fitri, kemarin sudah janjian dengan Pak Sindu gitu, jadi WA baru saya balas tadi malam ya. Iya Pak. Sehingga kita bisa laksanakan konseling individu ini jam sekian. Baik, kegiatannya ngapain saja Mbak Fitri di rumah? Ya kan sebagai pelajar pasti kegiatan utamanya pasti belajar Pak. Ya. Sekarang ada MPLS dan saya OSIS itu disuruh bantu MPLS dan itu selain itu ya juga membantu orang tua di rumah Pak. Kalau di rumah membantu orang tuanya, contohnya seperti apa? Ya kalau bangun tidur pasti subuh dulu, habis itu terus cuci baju, cuci piring, terus habis itu baru MPLS. Kalau sudah selesai ya daring gitu. Terus nanti kalau sore ngaji dan lain-lain gitu. Masih ngaji sore ya? Masih Pak, ngaji malam juga masih. Di mana ngajinya? Di TPQ Al-Nur dan TPQ Al-Mutakin Pak. Yang di Desa Kembang itu ya? Betul sekali. Oh iya. Mbak Fitri, kelihatannya wajahnya ceria karena sudah menyelesaikan tugas-tugas dari OSIS ya. Kemarin dikasih tanggung jawab OSIS untuk melaksanakan MPLS ya. Ya. Baik Mbak Fitri, sebelum kita laksanakan konseling individu ini, Bapak ingin memberitahukan bahwa ada beberapa asas di konseling individu. Sudah tahu asas-asasnya dari konseling individu? Saya belum tahu Pak. Bahkan saya baru dengar kalau konseling individu itu ada asas-asasnya. Ya. Baik, untuk yang pertama itu ada asas kerahasiaan, di mana nantinya permasalahan apa saja yang Mbak Fitri ceritakan kepada Bapak, nanti tidak akan Bapak ceritakan dengan siapapun, bahkan dengan rekan guru atau dengan Bapak kepala sekolah dan lain sebagainya. Jadi kita jamin kerahasiaan itu akan terjaga dengan baik, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah asas kesukarelaan. Ya, jadi silakan nanti Mbak Fitri ceritakan dengan terbuka, dengan apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Jadi sekiranya nanti yang perlu diceritakan silakan diceritakan kepada Bapak. Bila yang tidak perlu diceritakan silakan nanti tidak usah diceritakan, gitu ya. Yang kemudian yang ketiga yaitu asas kenormatifan ya. Setelah kenormatifan itu jadi kita tidak melanggar norma apapun yang berlaku. Untuk itu konseling individu itu kita laksanakan dan kita jaga dengan semaksimal mungkin. Gitu ya Mbak Fitri ya. Iya Pak. Baik,
Mbak Fitri, silakan diisi dulu ini untuk inform consent atau surat pernyataan persetujuan dulu. Jadi sebelum kita laksanakan konseling individu, silakan diisi data-datanya, kemudian nanti di sini ditandatangani oleh Mbak Fitri, ya? Ya, Pak. Ya, silakan dibaca dulu. Baik, Pak. Saya konseling ini tidak ada paksaan dari siapapun, murni keinginan saya sendiri. Iya, tidak ada paksaan ya. Ya, Pak. Baik Mbak Fitri, sebelum kita melakukan konseling individu ini berlangsung, tentunya kita ada kesepakatan waktu. Nah, kesepakatan waktu kira-kira kita akan laksanakan berapa menit atau berapa jam ini dalam pelaksanaan konseling individu kali ini? Kalau waktu saya terserah Bapak, karena kan saya itu kan orangnya penurut, Pak. Oh gitu. Iya, jadi saya waktunya kayak yang Bapak inginkan saja, tetapi jangan sampai melebihi jam 3, Pak. Nanti kan saya ngaji. Oh gitu ya. Iya, Pak. Berarti bagaimana kalau kita sepakati 45 menit gitu untuk iya, pertemuan pertama ya. Iya. Jadi kalau nanti misal dirasa dalam pertemuan pertama ini belum Mbak Fitri rasakan belum mengalami perubahan, jadi nanti kita akan jadwalkan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan dari Mbak Fitri dan Pak Sindu gitu ya. Iya, Pak. Baik. Baik, itu. Sebelum kita laksanakan konseling individu ini Mbak Fitri, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya nantinya kita diberi kelancaran dan dipermudah Mbak Fitri dalam hal apapun. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum itu silakan ambil nafas dalam-dalam Mbak Fitri supaya lega gitu ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Begini Mbak Fitri, berdasarkan beberapa informasi dari wali kelas ya, terus kemudian ada beberapa masukan dari teman, Mbak Fitri akhir-akhir ini sering emosi, kemudian menyendiri. Silakan diceritakan permasalahan apa yang mengakibatkan Mbak Fitri itu datang ke ruang BK ini dan menginginkan konseling individu ini berlangsung. Ya, karena kan itu Pak, 2 minggu yang lalu itu saya merasa diri saya itu kok nggak seperti biasanya. Saya sering marah tiba-tiba, menangis tiba-tiba, terus murung tiba-tiba. Pokoknya intinya itu saya bingung Pak, ada apa yang terjadi pada diri saya, kok diri saya bisa tiba-tiba berubah gitu Pak. Dan saya ingin Pak Sindu untuk membantu saya mencari solusi untuk diri saya. Oh, seperti itu ya. Terus kemudian ada lagi yang ingin disampaikan? Ya pokoknya intinya itu Pak, kenapa tiba-tiba saya itu merasa marah, merasa sendiri, tidak ada yang bisa mengerti gitu. Pokoknya intinya itu saya bingung dengan diri saya yang sekarang Pak. Baik. Iya Mbak Fitri, saya bisa menangkap sedikit apa yang Mbak Fitri tadi ceritakan. Dari segi akhir-akhir ini nampaknya Mbak Fitri sering marah ya? Iya Pak. Sering murung, kemudian kadang juga bingung ya? Iya, sedih. Nah, itu kan pasti ada beberapa faktor yang mempengaruhi pikiran Mbak Fitri. Kira-kira faktor apa itu kalau Mbak Sindu boleh tahu? Ya, kalau faktornya itu dari dalam keluarga saya Pak. Kan dulu itu keluarga saya itu sangat harmonis sekali. Ya. Sangat bahagia yang terdiri dari saya, ibu saya, dan ayah saya. Iya. Saya tidak pernah merasakan yang namanya sedih, merasakan yang namanya marah. Setiap hari itu saya ceria dan bahagia selalu. Tapi suatu ketika itu ada kejadian orang tua saya bertengkar tepat di hadapan saya. Mereka berdua itu bertengkar sehebat-hebatnya dan ibu saya itu meminta kepada ayah saya bahwa mereka berpisah. Itu pertama itu ayah saya diam dan ibu saya terus mendesak dia. Akhirnya itu ayah saya mengiyakan perpisahan itu.
Alhasil 1 minggu kemudian itu surat perceraian sudah datang dan sudah ditandatangani. Akhirnya ibu saya dan ayah saya akhirnya resmi berpisah, Pak. Dan semenjak itu saya merasa sedih pastinya, Pak, karena ditinggal ayah, walaupun ditinggalnya itu cuma beda rumah. Oh, gitu. Gitu, Pak. Itu baru sedih yang sedikit gitu, Pak. Nah, setelah itu saya hidup sendiri dengan ibu saya selama mungkin 3 bulan kayaknya, Pak. Dan ibu saya itu bekerja di kayak kota kecil di desa saya itu loh, Pak. Jadi babysitter. Dan dia itu sesudah pulang kerja itu bilang, "Nah, ibu mau nikah lagi," gitu. Saya dalam hati, kenapa ibu harus menikah lagi? Kenapa enggak kembali lagi dengan ayah saya? Tetapi saya melihat ibu saya itu sangat bahagia dan saya mengiyakan. Terus akhirnya ibu saya menikah dengan seorang laki-laki yang berstatus duda tetapi memiliki anak yang sama persis berusia seperti saya, Pak. Jadi terus yang paling membuat saya marah dan sayang itu kenapa ayah saya dan anaknya itu ikut tinggal bersama saya, Pak. Terus kalau ayah tiri saya dan saudara tiri berbuat baik kepada saya, pasti kan saya tidak akan marah toh, Pak. Iya. Nah, itu dia itu berbuat seenaknya gitu loh, Pak. Saya dianggap sebagai pembantu di situ. Padahal itu kan posisinya rumah saya sendiri. Oh, gitu. Gitu, Pak. Jadi yang membuat saya sedih itu kenapa ibu dan bapak berpisah, dan yang membuat saya marah itu kenapa ayah tiri dan saudara tiri saya memperlakukan saya seperti pembantu, Pak. Iya. Bapak bisa merasakan apa yang Mbak Fitri sekarang rasakan ya. Berdasarkan cerita tadi, Mbak Fitri adanya permasalahan keluarga ya? Iya, Pak. Oh, karena bapaknya bercerai dengan ibu, kemudian ibu menikah lagi dan ada saudara tirinya yang sekarang tinggal satu rumah di rumah Mbak Fitri ya? Iya, Pak. Oh iya. Terus kemudian ibu kamu memperlakukan Mbak Fitri, maksudnya tadi ada seperti pembantu, itu bagaimana maksudnya itu ya? Kalau ibu saya itu waktu nggak ada bapak saya di rumah itu baik, Pak, sama saya. Iya. Tapi kalau ada bapak saya tiri dan saudara tiri saya itu dibentak-bentak. Kayak pembantu ya, cuci baju semua keluarga sendiri, terus cuci piring, buatin kopi, masak. Kalau yang dulu kan memang saya membantu ibu saya, tapi dengan penghargaan, Pak, maksudnya penghargaan kan diapresiasi dengan, wah anak saya pintar sekali gitu. Oh gitu ya. Kalau yang sekarang kan, silakan kamu pergi dari sini kalau kamu nggak mau ikutin apa yang saya perintah. Itu kan kayak pembantu, Pak, saya dibentak-bentak gitu. Seenggaknya kan diomongin secara halus gitu loh, Pak, nggak usah dibentak-bentak. Iya. Terus kemudian setelah kedatangan orang tua tiri kamu itu, mereka memperlakukanmu seperti apa? Ya nggak dianggap, Pak, nggak dianggap seperti anak, nggak dianggap seperti saudara, pokoknya dianggap seperti orang asing yang bisa disuruh-suruh gitu, Pak. Ya. Kemudian pada akhir-akhir ini kamu menjadi berbeda gitu ya, merasa Iya, Pak, berbeda. merasa Terus berbeda. perasaan yang ditimbulkan dari hati Mbak Fitri sendiri bagaimana? Pertama pasti marah, Pak, karena disepelekan di keluarga sendiri. Pertama itu marah, tapi yang kedua itu ya sedih kan, karena seorang anak seusia saya pasti kan masih butuh yang namanya kasih sayang, Pak. Tapi saya semenjak itu nggak pernah yang namanya kasih sayang. Jadi ya saya sedih. Tapi ya gimana lagi, Pak, udah gini ya. Iya, berarti yang pertama kamu perasaannya marah ya, Marah, Pak. marah, terus kemudian sedih ya. Iya. Jadi kita ambil istilahnya satu pokok inti permasalahan yang ingin kita selesaikan ke depannya nanti, yaitu rasa marah dan sedih, seperti itu ya. Iya, Pak. Baik, Bapak ini punya skala ini. Dari skala ini ada satu gambar wajah yang ceria, iya kan?
kemudian 5 itu sedang-sedang saja, kemudian yang 10 itu rasa marah yang berlebihan. Nah, dari gambar wajah dari angka 1 sampai 10 ini, kira-kira gambar wajah mana yang mewakili perasaan Mbak Fitri pada kali ini? 8, Pak. Oh, di angka 8 ya? Iya, Pak. Berarti Mbak Fitri masih sangat marah begitu ya? Sangat marah tetapi masih bisa mengontrol, Pak. Baik. Bapak bisa memahami. Ini Mbak Fitri, kira-kira setelah rasa marah ini, biasanya Mbak Fitri sendiri itu bagaimana sih cara untuk menghilangkan rasa kemarahannya? Ya, cara menghilangkan itu mungkin kalau ngaji, Pak. Ngaji kan bertemu teman-teman. Jadi teman-teman kayak sedikit mengerti saya tuh loh, ditanya apa kabar, gimana harimu hari ini. Iya. Jadi saya agak sedikit, wah masih ada yang peduli dengan saya walaupun hanya sebatas teman. Jadi kalau ngaji itu saya beban di rumah itu hilang, Pak. Udah nggak kerasa lagi. Tapi kalau pulang ke rumah, wah masih saya akan diginiin lagi gitu. Jadi kalau di rumah ya mungkin kalau sudah pekerjaan sudah selesai semua, saya di kamar dan menyetel musik mungkin, Pak. Mendengarkan musik gitu ya. Jadi tenang gitu, Pak. Terus kalau disuruh ibu ke warung itu kan bisa menghirup udara itu loh, Pak. Kan kayak orang yang di penjara terus keluar dari penjara kan bisa menghirup udara segar gitu loh, Pak. Iya. Tadi mengatakan suka musik apa Mbak Fitri kalau boleh tahu? Musik yang rileks pokoknya, Pak. Apa saja yang penting bisa bikin rileks. Oh gitu ya. Silakan di sini Mbak Fitri mengisi formulir rencana konseli. Jadi bagaimana formulir ini? Gimana, ya begini saya akan jelaskan. Jadi Mbak Fitri ini tadi kan pengen menghilangkan rasa marah. Ya. Kemudian sedih, benci kepada orang tua gitu ya. Jadi selain marah tadi, sedih, itu kan pasti ada jalan keluarnya. Nah, rencana ke depannya bagaimana Mbak Fitri mengatasi hal tersebut supaya Mbak Fitri itu bisa menghilangkan rasa marah, benci, sedih. Itu kan pasti Mbak Fitri sendiri punya inisiatif ya, ditimbulkan dari dalam diri sendiri. Kira-kira bagaimana mengatasi rasa marah di dalam diri Mbak Fitri? Strategi untuk mencoba memperbaiki keadaan saya. Iya. Ini silakan nanti Mbak Fitri isi dulu. Kemudian nanti di sini dijabarkan rencana-rencana apa yang ingin dilakukan supaya terlepas dari permasalahan yang Mbak Fitri sekarang alami. Paham ya? Paham. Boleh mengisi. Diisi biodatanya dulu, nama, kemudian alamat sudah. Sudah, silakan ditandatangani di sini Mbak Fitri. Baik. Selanjutnya Mbak Fitri, terima kasih sudah mengisi formulir rencana konseli ya. Formulirnya bisa dijabarkan nggak Mbak? Kira-kira rencana ini bagaimana? Mencoba menerima semua keadaan yang menimpa saya itu dengan lapang dada dan baik, Pak. Jadi saya agar mungkin kalau saya bisa menerima semua keadaan ini dengan lapang dada, mungkin saya tidak akan marah, sedih. Gitu ya. Gitu, Pak. Dan mencoba melatih diri agar lebih percaya diri dan berani, Pak. Maksudnya berani membicarakan keadaan saya kepada ibu dan bapak saya, Pak. Jadi kalau saya, Pak ini kurang tepat kalau bapak perlakukan kepada saya, Bu ini terlalu galak, terlalu gimana gitu, Pak. Iya. Terus yang ketiga, saya ingin memulai kehidupan yang baru dengan keluarga baru saya, Pak. Artinya seperti apa itu? Mungkin saya mencoba mendekatkan diri kepada bapak tiri dan saudara tiri saya, Pak. Mungkin saya membuat kopi bapak saya itu, terus nanti saya duduk di sampingnya, ajak mengobrol gitu. Terus nanti saudara tiri saya ajak
ayo kita cuci baju bersama atau masak bersama gitu Pak. Terus nanti kalau ya Pak, kalau rencananya sudah berjalan mulus dan diterima dengan baik, saya ingin jalan-jalan keluar berempat gitu loh Pak. Iya, 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 iya. Ada lagi rencana yang lain yang Mbak Fitri ingin lakukan mungkin untuk mengatasi kekecewaan atau mungkin kemarahan ini? Kalau yang saya pikirkan sekarang mungkin cukup itu Pak. Cukup ini ya. Iya. Kemudian Mbak Fitri, kalau misalnya ini apa namanya perencanaan ini sudah Mbak Fitri rencanakan dari sekarang, terus Bapak mau tanya ini, kira-kira Mbak Fitri ingin merealisasikan atau melakukannya ini kapan? Mungkin sudah maghrib nanti Pak, tepat kalau ibu saya sudah pulang dari kerja. Ya. Ibu kerja di mana tadi? Ya kayak di kota gitu loh Pak, tapi kotanya bisa pulang pergi gitu kerjanya. Oh Jadi gitu ya. perantau. Kalau ibu kamu tadi bekerja, bapak kamu di rumah yang seperti itu ya, terus kemudian kamu sendiri otomatis sebagai anak merasa beban dari keluarga dan bapak bisa merasakan hal itu ya, bisa tahu bagaimana kondisi kamu berada di rumah ya. Makanya pada akhir-akhir ini kondisi ketika bapak lihat dan mungkin dari apa namanya wali kelasmu mengatakan kepada bapak itu ada sedikit perbedaan dari sebelumnya. Ternyata itu kamu marah, rasa benci gitu ya dengan keluarga, sedih ya. Kemudian tadi sudah menuliskan formulir perencanaan konseli, berarti bisa dong Mbak Fitri menyelesaikan permasalahannya ini sendiri di keluarga. Bisa Pak, karena kenapa ya Pak? Pas saya di rumah nggak kepikiran rencana-rencana itu, sedangkan pas waktu curhat sama Bapak itu bisa muncul di kepala saya rencana-rencana itu. Berarti kan saya itu butuh yang namanya teman curhat. Oh gitu, ya ya. Saya bisa memahami. Kalau memang kondisi seseorang itu sedang ada masalah, sehingga orang itu biasanya hanya marah saja. Jadi mengeluarkan emosi saja tanpa memikirkan bagaimana saya harus menyelesaikan permasalahan ini. Seperti itu, ya kan? Iya. Ya, kemudian seperti ini Mbak Fitri. Kalau boleh tahu Mbak Fitri, sebelum ayah kamu tadi, ayah tiri ya, ayah tiri itu menikah dengan ibu kamu dan tinggal bersama kamu itu, kehidupan Mbak Fitri sendiri dengan keluarga yang dulu, yang masih utuh, yang masih dengan bapak kandung Mbak Fitri, itu bagaimana sih kalau boleh Bapak tahu? Ya seperti yang saya katakan waktu pertama tadi Pak, keluarga saya tuh sangat harmonis sekali. Itu nggak pernah yang namanya saya dengar ibu bapak saya tuh yang namanya cekcok, nggak pernah. Kan ibu saya itu di rumah sama saya nonton TV, yang kerja itu kan bapak saya, nggak kayak yang sekarang. Terus waktu pulang, terus kalau bapak gajian diajak makan keluar, itu senang sekali Pak. Namanya seorang anak, kasih sayangnya cukup penuh sekali. Dan kan kalau cukup kasih sayang itu jadi apa-apa itu semangat gitu loh Pak. Pokoknya intinya keluarga yang dulu itu sangat membuat saya bahagia, dan keluarga yang sekarang sangat membuat saya tidak bahagia. Iya. Jadi perbedaannya itu ya, dulu keluarganya harmonis, kemudian kasih sayang orang tua yang begitu lebih kepada Mbak Fitri, sehingga Mbak Fitri itu bisa bahagia, bisa senang. Sedangkan kondisi sekarang Mbak Fitri bersama dengan Bapak tiri, kemudian menjadikan keluarga itu agak begitu tidak harmonis ya, artinya sehingga Mbak Fitri terbebani oleh istilahnya pekerjaan-pekerjaan di rumah yang mengakibatkan Mbak Fitri menjadi emosi, marah, benci seperti tadi ya. Iya Pak. Iya. Mbak Fitri, kalau boleh tahu seperti ini Mbak Fitri. Mbak Fitri sendiri tadi sudah menuliskan beberapa rencana
iya kan? Iya. Otomatis Mbak Fitri tadi juga sudah ingin melakukannya, melakukan segera untuk supaya bisa terselesaikan permasalahan ini kan? Iya, Pak. Nah, ini misalnya seperti ini Mbak Fitri. Seandainya Mbak Fitri itu pulang, kemudian Mbak Fitri nanti malam istirahat gitu ya, kemudian tidur, lalu ketika bangun Mbak Fitri itu disambut oleh orang tua tadi, bapak tirinya dengan ibu, dengan saudara kandung, disambut dengan hangat, kemudian diberikan hadiah kue ulang tahun yang mungkin Mbak Fitri inginkan, kemudian diberikan kasih sayang yang lebih. Bagaimana perasaan Mbak Fitri? Perasaan saya pasti yang pertama bahagia, Pak, karena kan Mm-mm. yang saya harapkan waktu ibu saya mau menikah kan saya akan mendapat keluarga yang lengkap lagi. Apalagi saya dengar bapak tiri itu dengan anaknya, jadi kan agak lebih rame, Pak. Dan pasti saya kalau itu benar-benar terjadi, saya akan melupakan semua yang pernah mereka perbuat kepada saya, Pak. Saya akan melupakan kebencian, kemarahan, kesedihan yang pernah mereka buat kepada saya, Pak. Oh, iya. Kemudian ini ada, misalnya Bapak bertanya ini, seandainya Mbak Fitri ini tadi sudah diberikan kasih sayang yang lebih oleh orang tuanya, kemudian Mbak Fitri sudah diberikan hadiah oleh bapak tirinya, kemudian seandainya Mbak Fitri kemudian istilahnya pulang sekolah, dia sambutlah Mbak Fitri dengan hangat, diperlakukan seperti halnya saudara tiri kamu tadi, diajak jalan-jalan yang sekiranya itu di tempat yang Mbak Fitri belum pernah ke situ, tempatnya yang sangat bagus, yang sangat indah. Bagaimana perasaan Mbak Fitri? Ya pasti kalau pertama ya nggak nyangka, Pak, kan Gitu ya. perlakuannya sebegitu jahatnya. Tapi kan di sisi lain saya alhamdulillah doa saya diijabah sama Allah, dan saya akan memperlakukan baik kembali ibu, bapak, dan keluarga diri saya. Iya, meskipun bapak tiri ya. Iya, meskipun bapak tiri dan saudara tiri memperlakukan saya dengan jahat, baik, saya akan melupakan itu semua, Pak. Ya, Mbak Fitri sangat teguh ya. Saya bisa memahami apa yang tadi Mbak Fitri ceritakan kepada Bapak, dan Bapak juga percaya kok bahwa Mbak Fitri ini adalah sosok orang yang teguh, sosok wanita yang tangguh, dan sosok wanita yang soleha, karena tadi mau istilahnya mengaji, kemudian mau melakukan apa saja demi keluarganya. Terus kemudian Mbak Fitri tadi sudah berikhtiar baik, salah satunya adalah membuat perencanaan-perencanaan yang sudah ditulis di sini, sekaligus membuat rencana kapan itu akan dilaksanakannya, ya kan? Iya, Pak. Ya karena kalau saya nggak teguh ya gimana lagi, Pak. Kalau Iya. nggak teguh kan pasti saya nggak bisa melakukan ini itu. Jadi Iya. teguh nggak teguh harus teguh, Pak. Iya, saya paham Mbak Fitri. Terus rencana tadi saya rasa sudah bagus ya, artinya Mbak Fitri sudah bisa mengambil sikap apa yang akan dilaksanakan ketika Mbak Fitri punya masalah seperti ini, gitu ya. Tentunya sikap itu sikap yang positif. Jadi kadang-kala kan seperti ini, kalau ada manusia atau orang lain itu punya masalah, kalau dipendam sendiri itu biasanya malah akan menjadi beban tersendiri di dalam diri manusia itu sendiri, iya kan? Iya. Artinya mereka tidak bisa mengeluarkan luapan emosinya, dan kadang-kala juga ada beberapa yang mengambil jalur pintas yang menurut Bapak salah. Contohnya ada bunuh diri, ya kan?
mencoba melarikan ke hal-hal yang negatif, seperti halnya mungkin minuman keras dan lainnya. Tapi di sini Mbak Fitri telah mengambil jalan yang tepat, artinya memberanikan diri untuk berkonseling, dan Bapak senang sekali sudah ikut melaksanakan konseling individu ini. Kemudian Mbak Fitri tadi juga sudah bisa meluapkan semua perasaan Mbak Fitri kepada Bapak, sehingga Bapak tahu kira-kira permasalahan apa yang ada di dalam diri Mbak Fitri. Kemudian yang kedua, Mbak Fitri sudah membuat rencana-rencana yang bagus, yang efektif, sehingga Mbak Fitri bisa memahami bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dari dalam diri Mbak Fitri sendiri, ya kan? Iya. Kemudian Mbak Fitri tadi akan melakukannya dan mencoba untuk memperbaiki kira-kira kesalahan, baik itu kesalahan pribadi maupun kesalahan orang tua. Selanjutnya tentunya dengan penyampaian yang sangat lembut gitu ya. Iya. Gitu. Baik Mbak Fitri, kira-kira punya rencana ke depan setelah SMK ini, setelah lulus ya, itu mau kemana ya? Ya mau bekerja Pak, biar bisa membantu ibu saya, walaupun nanti uangnya disalurkan lagi kepada bapak saya yang pengangguran itu. Oh gitu Tapi ya. kan seenggaknya bisa membantu ibu saya. Mm-mm. Syukur-syukur saya gajinya lebih besar, jadi saya bisa bilang ke ibu saya, ibu di rumah aja biar saya yang kerja. Dan biar saya nggak disuruh-suruh lagi Pak. Kan kalau kerja pasti capeknya capek kerja, nggak capek hati. Gitu ya. Iya. Iya. Baik Mbak Fitri, saya bisa memahami dan terima kasih sudah mempunyai rencana-rencana yang sangat hebat ini. Artinya rencana-rencana yang sangat, menurut Bapak itu sangat-sangat tepat. Bagaimana Mbak Fitri itu menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu dengan sendirinya. Seperti itu. Ya, baik Mbak Fitri, sebelum Bapak akhiri ini, Bapak mau menanyakan lagi, kira-kira sampai hari ini, sampai sekarang ini dan detik ini, kira-kira untuk mewakili perasaannya ke yang nomor berapa Mbak? Ini yang nomor 1 itu bahagia, ceria ya. Kemudian angka 10 ini sangat marah. Kamu berada di level angka berapa ini? Ya, saya agak sedikit lega dan tenang Pak. Saya berada di posisi nomor 3. Oh, nomor 3 ya? Ya. Mungkin saya akan berada di posisi ke-1 kalau semuanya benar-benar sudah terjadi. Iya. Baik. Itu ya. Jadi skala ini bisa menunjukkan hati Mbak Fitri, keadaan Mbak Fitri yang Mbak Fitri rasakan gitu ya. Iya, Pak. Iya, Mbak Fitri, tentunya manusia itu kan pasti ada salah dan dosa ya. Dimanapun kalau Mbak Fitri bisa membuat perencanaan yang bagus seperti ini dan nantinya bisa Mbak Fitri laksanakan dengan baik, dengan menyampaikan kepada bapaknya dengan hangat, lembut, kemudian tidak memiliki rasa benci, dengan keberanian yang kuat, saya rasa dan saya yakin Mbak Fitri bisa melalui permasalahan ini. Ya, artinya nanti Mbak Fitri bisa kembali ke keluarga yang harmonis lagi, ya kan? Iya, bisa dengan teman-temannya istilahnya ceria lagi, nggak ada persoalan yang kemarin mungkin Mbak Fitri telah alami seperti itu. Baik Mbak Fitri, ada yang ingin disampaikan lagi? Ya, yang ingin saya sampaikan, terima kasih Bapak sudah menjadi teman curhat saya hari ini, Pak. Iya, sama-sama. Nanti kalau misalnya perasaan ini belum terselesaikan atau permasalahan ini belum terselesaikan, silakan Mbak Fitri nanti menghubungi saya lagi ya. Iya, Pak. Oke. Di konseling individu yang pertama ini, nanti silakan Mbak Fitri amati kira-kira untuk perasaannya di konseling pertama, kemudian apabila nanti di kemudian hari di konseling selanjutnya itu perasaannya bagaimana, silakan nanti
Mbak Fitri amati ya, Iya, Pak. ada perbedaan nggak antara konseling yang pertama, kemudian nanti di konseling yang kedua, itu ada perbedaan atau tidak? Iya, iya. Gitu ya? Iya, Pak. Ya, sebelum saya akhiri, kita jadwalkan kapan ini untuk ada istilahnya konseling individu lagi, atau mungkin cukup sampai di sini? Ya, lihat nanti aja Pak, kalau rencana yang tadi saya rencanakan berjalan lancar dan diterima baik dengan keluarga saya, tidak usah melakukan konseling yang kedua. Tapi kalau mungkin kurang tepat atau kurang bagus lagi, nanti saya akan menghubungi Bapak lagi. Baik, jadi Mbak Fitri akan istilahnya mencoba dulu ya, Iya, Pak. menyampaikan rencana-rencana ini kepada orang tua. Kemudian nanti tolong perkembangannya bisa menyampaikan ke Pak Sindu gitu, bisa lewat WA, telepon, atau lewat langsung juga bisa gitu ya. Iya, Pak. Baik Mbak Fitri, sebelum saya akhiri, saya mempunyai tugas ini. Pak Sindu mempunyai tugas seperti ini. Mbak Fitri suka musik, suka membaca, atau mungkin suka menulis? Kalau musik kan buat hiburan saja Pak. Hiburan Tapi ya? kalau hobi itu suka membaca Pak, kan karena tulisan saya itu jelek. Iya, nggak apa-apa. Baik, tugasnya seperti ini Mbak Fitri. Tugasnya nanti Mbak Fitri mencari referensi bacaan, baik itu artikel, novel, atau mungkin itu bacaan di internet ya. Iya. Jadi yang ada hubungannya dengan keharmonisan keluarga. Paham? Paham Pak? Boleh itu artikel, boleh itu di novel, boleh itu di majalah. Iya. Nah, yang ada hubungannya bagaimana cara menjaga keharmonisan keluarga. Oh iya Pak. Gitu ya. Ya, barangkali tugas itu Mbak Fitri laksanakan. Nanti minggu depan atau besok lusa ketika kita jadwalkan untuk konseling individu yang selanjutnya, silahkan Mbak Fitri paparkan tugas yang telah Bapak berikan. Oh, baik Pak. Paham ya? Paham. Oke Mbak Fitri. Mbak Fitri, sebelum kita akhiri konseling individu ini, alangkah baiknya Mbak Fitri mengisi lembar evaluasi dulu ya. Iya Pak. Jadi silakan nanti Mbak Fitri di sini tulis nama, kemudian kelas, dan silakan diisi berdasarkan apa yang Mbak Fitri rasakan selama konseling individu ini berlangsung. Gitu ya. Iya Pak. Kemudian nanti di sini tulis nama, kemudian tanda tangan. Boleh? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Ya. Terima kasih Mbak Fitri sudah mengikuti konseling individu ini dengan terbuka ya, kemudian dengan berani mengungkapkan perasaan-perasaan yang Mbak Fitri rasakan, dan saya juga senang sekali ya, sudah Mbak Fitri bisa membuat rencana-rencana baru yang nantinya akan Mbak Fitri laksanakan segera gitu ya. Bapak harapkan Mbak Fitri segera keluar dari zona yang tidak nyaman ini, kemudian kembali lagi ceria seperti sedia kala, selanjutnya bisa menjaga keharmonisan keluarga lagi. Iya Pak. Gitu ya. Baik Mbak Fitri, mari kita akhiri untuk konseling individu kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita berdoa supaya diberi kelancaran untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Fitri sendiri. Kemudian diberi kesehatan gitu ya, karena ini masih masa pandemi sehingga kita tetap juga harus tetap jaga kesehatan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Fitri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Fitri boleh meninggalkan Terima ruangan. kasih ya Pak. Sama-sama.